Selamat malam sahabat pendengar. Di udara malam ini, izinkan saya membawakan sebuah kisah nyata. Kisah yang getir, yang menyisakan luka, sekaligus pertanyaan besar tentang hidup, tentang pilihan, dan tentang tanggung jawab. Bayangkan sebuah kota kecil di Sulawesi. Malamnya biasanya tenang. Warung kopi masih buka, lampu jalan temaram, orang-orang pulang dari aktivitas seharian. Namun di balik ketenangan itu, ada cerita yang menghancurkan hati siapa saja yang mendengarnya. Seorang perempuan muda, bukan sosok yang kaya raya, bukan juga tokoh penting. Ia hanyalah istri, ibu rumah tangga sederhana yang datang dari luar kota. Namun beban hidup menekannya terlalu berat. Uang belanja sering kurang, kebutuhan rumah tangga tak pernah berhenti. Ia berusaha mencari pekerjaan. Sayangnya, lapangan kerja di tempat itu tak ramah bagi orang kecil sepertinya. Hingga pada akhirnya, ia memilih jalan yang pahit. Sebuah pekerjaan yang ia tahu penuh risiko. Pekerjaan yang bisa membuat orang memandang rendah. Tapi bagi dirinya, itu hanyalah cara terakhir untuk bertahan. Ia rela menanggung rasa malu, asal keluarganya bisa makan esok hari. Ironisnya, sahabat, keputusan itu tidak ia ambil sendirian. Suaminya tahu. Bahkan suaminya ikut mengantarkan. Bukan melarang, bukan menahan, tapi justru seolah-olah menyerahkan. Malam itu perempuan ini bertemu seorang pria. Awalnya sederhana. Sebuah kesepakatan kecil, seperti transaksi biasa. Tapi entah bagaimana, masalah uang membuat pertengkaran pecah. Kata-kata kasar terlontar, suara meninggi, emosi naik. Dan dalam hitungan menit, tragedi pun terjadi. Pertengkaran itu berakhir dengan hilangnya nyawa seorang istri, seorang perempuan yang hanya ingin mencari rezeki. Tubuhnya tergeletak, dan seketika kota kecil itu diguncang. Pelaku mencoba melarikan diri. Ia panik, ia takut. Tapi sejauh apapun ia lari, kebenaran selalu punya cara untuk menemukan. Polisi bergerak cepat, masyarakat memberi informasi, dan akhirnya ia ditangkap. Namun sahabat, yang paling menyakitkan dari kisah ini bukan hanya soal kematian, bukan hanya soal pelaku yang kini mendekam di balik jeruji besi. Yang paling menyakitkan adalah alasan kenapa perempuan itu sampai harus bekerja seperti itu. Mari kita jujur, di negeri ini banyak perempuan yang rela melakukan apapun demi keluarganya, bukan karena mereka tidak tahu risiko, tapi karena mereka terpaksa. Kemiskinan memaksa, kebutuhan yang tak pernah berhenti memaksa. Dan sayangnya, terkadang orang yang seharusnya berdiri paling depan untuk melindungi, justru bersembunyi di belakang. Tetangga-tetangga pun berbisik, "Kasihan sekali, dia perempuan baik-baik. Kenapa harus sampai begitu?" Ada pula yang marah, "Kenapa suaminya diam saja? Bukankah suami yang seharusnya bekerja?" Dan sebagian hanya bisa geleng-geleng, tak habis pikir. Dari sudut pandang keluarganya, ini luka yang tak akan sembuh. Seorang anak kehilangan ibunya, seorang saudara kehilangan kakaknya. Dan semua itu terjadi karena satu keputusan yang sebenarnya bisa dicegah. Andai ada suami yang benar-benar mengerti arti tanggung jawab. Sahabat, kita bisa menyalahkan keadaan. Kita bisa menyalahkan kemiskinan. Kita bisa menyalahkan terbatasnya lapangan kerja. Tapi tetap saja, ada pertanyaan yang tak bisa dihindari. Mengapa seorang suami rela membiarkan istrinya menanggung beban yang seharusnya ia pikul sendiri? Mengapa ia tidak berusaha lebih keras, tidak melarang, bahkan ikut mengantarkan? Apakah itu cinta? Tidak. Apakah itu pengorbanan? Jelas bukan. Itu adalah kelalaian. Sebuah pengkhianatan terhadap makna pernikahan. Seorang istri sampai kehilangan nyawanya demi keluarga. Sementara seorang suami hanya berdiam diri, membiarkan, dan bahkan menyerahkan. Sahabat, disinilah luka paling pahit itu berada, ketika seorang lelaki lupa pada kodratnya. Ketika seorang suami kehilangan harga diri sebagai pelindung dan penopang keluarganya. Dan inilah tamparan yang keras untuk kita semua. Tragedi ini bukan sekadar kisah duka, bukan hanya berita kriminal biasa. Ini adalah peringatan bahwa tanggung jawab seorang lelaki tidak boleh dialihkan kepada perempuan yang seharusnya ia lindungi. Karena sekali seorang suami lalai, maka bukan hanya keluarganya yang hancur, tapi juga harga dirinya. Dan ketika penyesalan datang, ia akan datang terlambat. Menjadi bayangan kelam yang menghantui seumur hidup. Jadi,
Sahabat pendengar, belajarlah dari kisah ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan perempuan menanggung beban yang seharusnya dipikul oleh seorang lelaki. Karena keluarga bukan soal siapa yang dikorbankan, tapi soal siapa yang berjuang bersama. Malam ini biarkan kisah itu menjadi renungan tentang cinta, tentang tanggung jawab, dan tentang harga diri seorang lelaki.